Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat weekend juga buat semua ya. Di sini saya akan mencoba analisa Euro USD menggunakan time frame D1 ya. Jika kita lihat di time frame D1, ini masih ada kemungkinan si harga itu masih akan terjadinya penurunan ya. Karena area support 16280 ini sudah ditembus ya, ini garis yang hitam dan ini yang paling atas yang terdekat ya, support atas. Jadi bisa jadi nanti harga masih akan turun sebelum kenaikan ya. Akan turun dulu sebelum terjadinya kenaikan. Jadi untuk naik itu diperlukan penembusan area trend line yang saya kasih warna merah. Nanti apakah dia tembus di sini ataupun di sini ya ataupun di atasnya. Hanya yang jelas pada saat sekarang ini belum ada konfirmasi buy ya, masih dalam penurunan ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalau misalkan mau entry buy, lebih baik mencari area di buy limit di sini di 13735 ataupun 114,394. Jadi buy-nya kalau misalkan saya rekomendasikan lebih baik menunggu di sini ya, di area ini untuk targetnya apa di atas sana gitu. Nah, mungkin seperti inilah. Nah, hanya pada saat karena kan hari Jumat sekarang nanti mau ada non payroll payment kalau nggak salah. Itu nilainya bagus kalau menurut prediksi ya. Bisa jadi nanti dolar kuat turun dulu ke bawah, ataupun setelah itu akan terjadinya kenaikan untuk beberapa minggu ke depan. Karena selama masih di dalam trend line ya masih akan turun. Jadi sebaiknya untuk Euro USD kalau misalkan mau buy lebih baik menunggu breakout dulu garis merah ini ya. Kalau misalkan mau buy lebih baik menunggu garis trend line merah ini ataupun nanti untuk mau buy limitnya kita cari di area-area support yaitu di 13735, 14396 ya. Nanti kita akan menunggu pola double bottom seperti itu, seperti ini nih, double bottom satu, dua, nah, baru naik kan. Kalau sekarang ini belum, bisa aja nanti di sini membentuk pola double bottom ya. Baru satu, nanti naik dulu, kemudian turun sampai sini, membentuk bottom per kedua, kemudian naik, breakout, nah ini baru bisa dikatakan naik. Nah, makanya di sini saya menunggu breakout. Menunggu breakout. Jadi breakout itu menunggu satu, pertama penembusan trendline, kedua menunggu breakout di area yang atas ini resisten. Pasti nanti setelah ini tembus akan ada yang namanya retracement buy area setelah breakout. Ya, jadi ini buy area setelah breakout ataupun terjadinya retracement seperti itu. Jadi mungkin seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, si harga harus terjadinya kenaikan dulu, penembusan. Nah, setelah ada penembusan baru dia kembali lagi. Nah, ini saya katakan sebagai retest yang berikut dan target areanya berada di area resisten 12213, 122,479, 123,233. Ini untuk euro USD ya. Ingat. Oke, kemudian saya akan coba lagi membuat analisa GBP USD ya, GBP USD. Nah, GBP USD pun sama ya. Ini masih dalam keadaan penurunan ya, karena masih di dalam area channel. Oke, jadi untuk naik itu diperlukan breakout ya di area trendline ini ataupun nanti menunggu penembusan area resisten. Tapi kalau misalkan mau buy limit, ada kemungkinan si
GBP USD ini mungkin akan, kalau misalkan turun lagi ya, akan menuju ke 133.184 ataupun 132.008 di area-area inilah. Karena kalau kita lihat ke sebelahnya, ini merupakan area eh, apa? Asalnya resisten ya, otomatis akan menjadi area support. Nah, jadi kemarin sempat tembus sempat break ya di 134.302, karena sebelumnya kalau misalkan kita perkecil. Nah, jadi di sini sudah terjadinya penembusan ya. Trennya naik kan. Penembusan seperti ini. Naik. Saya membuatnya salah. Nah, penembusan ataupun kenaikan ya. Nah, terjadinya kenaikan, kemudian sekarang lagi retest ya, ataupun lagi mencoba mencari level untuk retracement ya. Nah, makanya saya tandain dengan warna hitam ini. Saya akan pertebal supaya lebih terlihat. Nah, jadi area ini yang hitamnya tebal itu area asalnya resisten dan akan menjadi support. Nah, makanya di yang hitam tebal itulah kita akan menunggu GBP USD ya di area yang hitam ini di 134.302, 3423, 3230, 34, 33845. Ya, limit-limitnya di sinilah. Jadi kita eh, menggunakan resiko yang sangat kecil. Dan untuk target bisa terjadi kenaikan di sekitar 145.596 apabila trendline yang merah ini ditembus. Ya, jadi saya rasa untuk tahun depan ini sangat bagus ya. Ininya kelihatannya untuk mata uang GBP USD ataupun Euro USD ya. Nah, kalau misalkan secara fundamental pun hutang Amerika sudah hampir berapa triliun ya dolar, banyak ya. Nah, ini bisa terjadinya kemungkinan mata uang euro ataupun pound sterling menguat dan dolar melemah ya. Itu menurut fundamental, tapi secara teknikal pun hampir ada kemiripan ya. Hanya untuk melakukan buy yang aman, itu kita bisa menunggu di area buy limit ini pertama, dan kedua harus ada penembusan di atas area resisten ini yang hitam satu ya. Ini area resisten harus ditembus dulu, menunggu breakout, kemudian nanti setelah tembus harus ada yang namanya retracement. Barulah kita akan melakukan entry buy di sini. Ataupun kalau misalkan masih mau menunggu buy, di sinilah. Jadi untuk saat ini apalagi mau ada non-pyro payment, bisa jadi ada kemungkinan masih akan terjadinya penurunan ya, karena ini sudah tembus. Kalau misalkan saya perhatikan ini sudah tembus area support ya. Nah, support ini 1, 2, 3 udah tembus. Turun, dia membuat support baru, artinya ini low low, ini low high, ini low low. Nah, ini ada kemungkinan akan menjadi low high di area sini. Baru turun kembali. Nah, disinilah buy limit kita nanti kan untuk melakukan entry posisi. Hanya untuk jangka panjang sebaiknya lebih baik menunggu di buy limit ini ataupun menunggu breakout daripada trendline ya. Ini analisa untuk GBP USD dan Euro USD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.